Jadi begini, sesuatu pasti akan terjadi yang dapat memengaruhi segala sesuatu yang pernah kita ketahui tentang ruang dan waktu. Kamu pernah mendengar tentang lubang hitam kan? Fenomena yang lebih padat dari kehidupan yang biasanya ada di pusat galaksi. Dua di antaranya yang terletak 9 miliar tahun cahaya dari bumi diperkirakan akan saling bertabrakan. Astaga, aku nggak ingin berada di sana untuk melihatnya. Yuk kita luruskan satu hal, lubang hitam adalah benda yang paling kuat di seluruh alam semesta yang kita ketahui. Jika mereka memutuskan untuk melakukan Revenge of the Sith pada kita akan hancur. Lubang hitam dulunya adalah bintang masif yang mengalami supernova, yang berarti bintang itu runtuh ke dalam dirinya sendiri dan besarnya ledakan menciptakan lubang hitam sebagai gantinya. Ngomong-ngomong, lubang hitam tidak menarik benda-benda ke dalam seperti penyedot debu, itu hanya mitos yang populer. Katakanlah kita mengganti matahari dengan lubang hitam di pusat tata surya, tidak banyak yang akan berubah, kecuali mungkin kita semua akan membeku. Tapi lubang hitam bisa melakukan hal yang jauh lebih buruk daripada menjadi seperti penyedot debu. Lubang hitam bisa menghapus alam semesta itu sendiri. Jika lubang hitam mengikuti garis waktu normal, maka ia akan mengalami proses pembentukan hingga lenyap sama sekali. Tapi proses ini sangat-sangat lambat, butuh miliaran dan miliaran tahun sebelum lubang hitam kehilangan masanya sama sekali. Hal itu terjadi karena lubang hitam terus-menerus kehilangan masanya setiap detik. Lubang hitam memancarkan masanya seperti teko-teh yang mendidih dan kehilangan airnya sebagai uap. Tapi segala sesuatunya jarang berjalan sesuai rencana, baik dalam kehidupan kita maupun tampaknya di alam semesta itu sendiri. Jadi tidak terlalu mengejutkan jika kita mengetahui ada dua lubang hitam yang sedang dalam perjalanan menuju kehancuran. Itulah yang ditemukan oleh para ilmuwan baru-baru ini. Anggap saja ini adalah salah satu alasan kenapa komunitas ilmiah sedikit panik. Pertanyaan pertama yang muncul di benakku adalah, apa artinya hal itu bagi kita manusia? Pemusnahan total? Tidak perlu sedramatis ini. Skenario terbaiknya kita akan mengalami pengalaman seperti di Interstellar. Aku ikut dong. Yuk kita mundur sedikit untuk memahami bagaimana hal ini bisa terjadi. 45 tahun yang lalu, sekelompok ilmuwan mulai memperhatikan perilaku aneh yang datang dari galaksi yang sangat jauh. Galaksi tersebut berada pada jarak 9 miliar tahun cahaya dan nama ilmiahnya sangat rumit. Tapi kita sebut saja galaksi itu galaksi super jauh ya. Kamu mungkin bertanya-tanya, gimana para ilmuwan bisa mengamati lubang hitam yang sangat jauh ini kalau dia tidak memancarkan cahaya? Pertanyaan yang bagus, itu karena lubang hitam mengumpulkan piringan gas di sekelilingnya dan memancarkan sebagian materi ini ke ruang angkasa. Semburan ini bisa dideteksi dari jarak jutaan tahun cahaya. Jika semburan gas panas ini diarahkan ke ruang angkasa, maka para ilmuwan memberi nama khusus untuk lubang hitam ini, yaitu blazar. Salah satu blazar yang menarik perhatian dunia akhir-akhir ini namanya panjang, tapi kita sebut saja Andy. Bayangkan kamu seorang ilmuwan di Caltech dan kamu sedang mengamati blazar di teleskop radiomu, kamu melihat perilakunya yang aneh. Kecerahannya naik turun seperti detak jam. Pada awalnya kamu tidak mengerti apa yang terjadi di sana di sudut galaksi yang jauh, tapi kemudian kamu menyadari pasti ada lubang hitam lain yang mengitari lubang hitam pertama. Dengan kata lain, para ilmuwan menemukan bahwa Andy sedang diorbitkan oleh blazar lain, Gomer. Keteraturan kelap-kelip keduanya hanya bisa berarti bahwa keduanya sudah mendekati kehancuran total. Lebih parah lagi, masing-masing dari kedua blazar tersebut diperkirakan bermasa beberapa ratus juta kali masa matahari. Pernahkah kamu melihat matahari kita? Itu sangat besar, masanya 333.000 kali masa bumi. Artinya kita ditakdirkan untuk menghadapi sesuatu yang di luar kemampuan kita. Ini bukan pertama kalinya para ilmuwan mendeteksi kejadian seperti ini. Bulan September 2015, Observatorium LIGO mendeteksi tabrakan dua lubang hitam. Masing-masing lubang hitam itu seberat 30 matahari, setara dengan 3 masa matahari dilepaskan ketika mereka bertabrakan. Dan coba tebak, gelombang gravitasi ini melewati bumi dengan kecepatan cahaya, tapi kita tidak terlalu terpengaruh olehnya.
Mungkin kamu sedang tidur dan merasakan sesuatu yang aneh di udara, tapi tidak ada hal signifikan yang terjadi pada kita sebagai spesies atau pada planet kita. Tapi itu karena ledakannya lemah. Masalahnya tabrakan yang diperkirakan terjadi antara Andy dan Gomer akan mengirimkan gelombang gravitasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ke seluruh galaksi. Dan gelombang itu akan mencapai tata surya. Tapi, apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh gelombang kejut ini? Ini bisa menghentikan matahari melepaskan gas selama beberapa menit, yang berarti berhenti memanaskan tata surya. Jadi katakanlah kamu sedang menikmati hari di musim panas, tiba-tiba atmosfer membeku selama beberapa detik. Kedengarannya nggak terlalu menyenangkan kan? Tapi itu sebenarnya kemungkinan yang lebih baik daripada yang berikutnya. Dalam salah satu skenario terburuk, ledakan dari tabrakan antara Andy dan Gomer dapat memutus ikatan antar atom dan membuat semuanya hancur. Kamu, aku, kucingmu, kita semua akan berubah menjadi partikel-partikel kecil yang mengambang di ruang hampa udara. Hal ini mungkin terdengar menakutkan, tetapi para ilmuwan mengatakan sebuah atom terbuat dari 99% ruang kosong. Ini berarti bahwa setiap orang di bumi ini, 8 miliar manusia, dan segala sesuatu yang ada seperti tanaman, benda, hewan, semuanya terdiri dari 99% ruang kosong. Jadi mungkin yang akan dilakukan Andy dan Gomer adalah memisahkan semua atom kita dan menghilangkan soliditas kita. Kemudian lagi, ledakan tersebut dapat mengacaukan tatanan ruang dan waktu yang kita kenal. Kamu masih ingat Albert Einstein kan? Rambut gila? Dia adalah nama di balik teori relativitas. Einstein menemukan bahwa waktu itu relatif, dia selalu bergantung pada pengamatnya. Ini berarti bahwa waktu tidak sama di seluruh alam semesta. Kenapa demikian? Ya, karena teori relativitas Einstein juga merupakan teori gravitasi. Einstein menemukan gravitasi adalah efek yang dimiliki benda-benda terhadap susunan ruang dan waktu. Setiap benda yang memiliki massa, termasuk aku, kamu, kucingmu, dan planet kita, menciptakan lengkungan atau distorsi pada struktur ruang waktu yang menyebabkannya melengkung. Semakin besar masanya, semakin besar gaya gravitasinya, semakin besar pula distorsi pada tatanan tersebut. Mungkin terdengar rumit, tapi inilah yang menciptakan persepsi ruang dan waktu yang berbeda di seluruh kosmos. Inilah sebabnya mengapa kamu akan menua dengan cara yang berbeda di bumi dan di Jupiter. Inilah sebabnya mengapa waktu berlalu dengan sangat berbeda bagi para astronot yang sedang menjalankan misi panjang dan bagi orang-orang yang tetap tinggal di bumi. Inilah kenapa tabrakan 2 mega blazar bisa mengacaukan persepsi kita tentang ruang dan waktu. Ini karena kekuatan gelombang kejut gravitasinya. Paham kan? Belum lagi lubang hitam yang sudah merupakan lengkungan besar dalam struktur ruang waktu. Kamu pasti ingat kan adegan di film Interstellar di mana tokoh utama membengkokkan kontinum ruang waktu melalui lubang hitam. Tapi jangan coba-coba melakukan hal ini di rumah ya. Sejauh yang kita tahu, siapapun yang memilih untuk masuk ke dalam lubang hitam tidak memiliki jaminan untuk bisa kembali ke rumah lagi. Para ilmuwan mengatakan ledakan blazar ini akan terjadi sekitar 10.000 tahun lagi. Tapi tunggu dulu, jika blazar ini berada 9 miliar tahun cahaya dari bumi, artinya kedua lubang hitam ini seharusnya sudah bertabrakan jauh sebelum tata surya dan planet tempat tinggal kita lahir. Kamu tahu, tata surya baru lahir sekitar 4 miliar tahun yang lalu, dan karena kita membutuhkan waktu 9 miliar tahun cahaya untuk menerima cahaya yang dipancarkan oleh kedua lubang hitam tersebut, artinya tabrakan kedua lubang hitam tersebut sudah terjadi dan akan mencapai bumi 10.000 tahun lagi. Artinya gelombang kejut sudah melintasi galaksi-galaksi saat ini, tapi tetap saja ini adalah sesuatu yang bahkan tidak akan bisa disaksikan oleh cucu-cucu kita. Bayangkan ada sebuah planet liar, pengembara kosmik yang tidak ingin dibawa pulang oleh siapapun. Pada dasarnya, planet liar adalah planet yang terlontar dari sistem bintangnya dan kini mengambang tanpa tujuan di angkasa seperti penyendiri.
Planet-planet ini bukan hanya teori, para ilmuwan telah mendeteksi beberapa di galaksi kita. Bahkan diperkirakan ada banyak pengembara kosmik yang mengambang di sekitar Bima Sakti. Dan planet-planet itu bukan hanya planet-planet kecil berbatu seperti Bumi, sebagian di antaranya merupakan planet gas raksasa yang sangat besar, berkali-kali lipat lebih besar dari Jupiter. Raksasa-raksasa ini berpotensi memiliki bulan dan bahkan sistem mini yang mengorbit di sekelilingnya. Contohnya aja salah satu planet liar yang paling terkenal yang kita ketahui memiliki nama yang rumit. Nih, baca aja sendiri. Planet ini berada sekitar 80 tahun cahaya dari Bumi dan ditemukan pada tahun 2013. Planet liar ini diperkirakan bermassa 6 kali massa Jupiter dan diyakini berusia sekitar 12 juta tahun. Dan ya, cuma karena planet-planet penyendiri ini nggak punya bintang, bukan berarti planet-planet ini sangat dingin. Planet liar masih bisa menghasilkan panas dan cahaya dari proses internalnya sendiri. Beberapa di antaranya bahkan punya medan magnet dan aurora sama seperti Bumi. Dengan kata lain, planet-planet yang tidak layak huni berpotensi untuk dihuni asalkan punya kondisi yang tepat. Jadi, seperti apa sih kehidupan di planet seperti itu? Apa mungkin kita bisa hidup di dunia seperti itu? Hidup di planet liar bisa jadi merupakan kehidupan yang sepi. Planet-planet ini tidak punya matahari yang hangat untuk bisa berjemur, tidak ada suasana yang nyaman untuk berpelukan, dan tidak ada tetangga kosmik yang bisa diajak barbeque. Karena itu kita harus kreatif, kita mulai dengan masalah yang paling jelas, kita akan kesulitan kalau tanpa cahaya dan panas. Jadi, gimana cara mengatasinya? Kita mungkin harus mempersiapkan beberapa pemanas ruangan yang bagus dan mengenakan pakaian luar angkasa yang modis dan super hangat. Atau kita bisa menemukan cara baru untuk menghasilkan listrik tanpa bergantung pada tenaga surya. Sebagai contoh, gimana kalau kita menggunakan energi panas bumi? Itu baru keren! Tiap planet memiliki sumber panas internal. Tanpa sumber panas ini, planet-planet tersebut cuma berupa batu-batu dingin tak bernyawa yang mengambang di angkasa. Panas internal ini bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk memberi daya segala sesuatu. Mulai dari rumah, pabrik, hingga pesawat ruang angkasa. Seolah memiliki bak mandi air panas yang cukup besar untuk memberi energi ke seluruh kota. Dan kota itu kemungkinan besar akan terletak di bawah tanah lebih dekat ke sumber panas. Sementara untuk cahaya, kita mungkin harus membuat beberapa senter yang sangat terang. Atau bahkan mungkin kita belajar merekayasa genetika beberapa organisme berpendar untuk menerangi rumah kita. Bayangkan kalau ada pangkalan luar angkasa yang ditumbuhi jamur dan tanaman neon. Oh iya, ngomong-ngomong soal tanaman, kehidupan tanaman akan sangat sulit diperoleh tanpa bintang. Jadi apa dong yang akan kita makan? Kita bisa menggunakan ventilasi geotermal yang tadi kita bahas, atau reaksi kimia untuk menopang kehidupan kita. Mungkin kita akan mengembangkan selera terhadap makanan yang kaya belerang, atau kita akan mulai memfermentasi minuman kita sendiri dari lumpur vulkanik yang menggelegak. Yummy! Tapi selain makanan, kita punya masalah yang lebih penting nih. Hidup di planet liar akan sangat mengerikan. Beneran, kita bakal nggak punya udara. Soalnya nggak semua planet liar punya atmosfer yang baik dan stabil. Itu semua tergantung pada ukuran, komposisi, dan hal-hal lainnya. Tapi kalaupun rumah baru kita punya atmosfernya mungkin sangat tipis dan tidak stabil, nggak akan ada langit biru yang indah atau matahari terbenam yang dramatis untuk bisa dipandangi. Sebaliknya kita akan menatap ke ruang angkasa yang tak terbatas, di mana bintang-bintang akan tampak lebih terang dari sebelumnya. Dan gak usah bahas soal pola cuaca deh. Tanpa atmosfer yang menciptakannya, kita tidak akan punya hujan, salju, dan badai petir. Itu baru beberapa masalah kecil ya. Yang lebih buruk lagi, suhu di planet ini akan sangat berfluktuasi dari panas yang tak tertahankan bisa ke dingin yang tak tertahankan. Rasanya seperti tinggal di dalam oven yang selalu dinyalakan dan dimatikan. Dan terakhir, kita akan terpapar puing-puing luar angkasa dan radiasi kosmik. Jadi kalau nggak mau kulitmu gosong, kamu mungkin harus siap-siap beli sunblock dengan SPF yang tinggi. Jadi, gimana kita mengatasinya? Pertama, kita harus menemukan cara untuk menghasilkan oksigen sendiri dan mungkin menciptakan sesuatu seperti biosfer luar angkasa.
Sebagai contoh, kita bisa menanam beberapa tanaman yang bisa menghasilkan oksigen, atau kita bisa belajar menyaring udara seperti alat penyaring udara berteknologi tinggi. Terakhir, ada masalah yang paling penting nih, menemukan air. Disinilah lautan bawah laut bisa membantu kita. Kita benar-benar menyelami berbagai kemungkinan ya. Tapi beneran, ilmuwan menduga kalau sebagian dari planet-planet ini memang punya lautan di bawah air. Rasanya seperti tinggal di dalam balon air raksasa yang terkubur di bawah tanah, dan tanah di bawah kakimu terbuat dari es dan batu. Dengan kata lain, kita bisa memanfaatkan lautan bawah tanah ini. Lautan bawah tanah dapat menyediakan sumber air untuk minum, pertanian, dan manufaktur. Mungkin juga dengan sumber daya dan material lain yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ngomong-ngomong, siapa tahu ada makhluk aneh yang mungkin bersembunyi di lautan bawah tanah itu. Tapi jangan khawatir, meski kita tidak punya oasis bawah tanah, masih ada pilihan lain. Kita bisa mendapatkan air dari komet, penambangan es, dan bahkan dari atmosfer yang kita ciptakan. Terakhir, kita perlu mencari dan menambang sumber daya untuk membangun rumah serta membangun hal-hal lain. Planet liar mungkin nggak punya sumber daya yang sama dengan planet yang mengitari bintang. Ini seperti lagi nyari harta karun di gurun pasir, gak ada yang pasti. Kita mungkin harus mengandalkan sumber daya dari asteroid terdekat dan hal-hal semacam itu. Dan kalau kita ingin mengambil sumber daya dari planet itu sendiri, kita mungkin harus mengebor berkilo-kilometer es dan batu. Tapi kalau kamu siap menghadapi tantangan ini, selalu ada peluang untuk menjadi kaya raya di planet liar. Dan siapa tahu mungkin kamu bakal nemu sumber daya baru yang bahkan lebih berharga daripada emas atau berlian. Bagus, kayaknya kita udah memecahkan masalah yang paling penting. Mungkin ada kesulitan-kesulitan kecil lainnya. Misalnya kita juga harus menghadapi siang dan malam yang sangat panjang, tergantung seberapa cepat planet kita berotasi. Kita juga nggak akan punya siklus siang malam yang normal dan teratur. Rotasi planet kita bisa sangat tidak terduga. Mungkin kita akan mengalami malam yang sangat panjang selama berminggu-minggu, diikuti dengan siang yang panjang selama berminggu-minggu yang bisa mengacaukan jadwal tidur kita. Kita mungkin harus membuat kopi yang sangat kuat supaya bisa bertahan melewati malam-malam yang panjang dan gelap. Tapi secara hipotesis, kita bisa beradaptasi dengan semua hal ini dan mengatasi semua tantangan. Dan sekarang, selamat datang di planet liar, tempat matahari tidak pernah terbit, tapi petualangan tidak pernah berakhir. Berkat teknologi canggih kita berhasil menciptakan lingkungan yang nyaman dan layak huni di dunia yang dulunya tandus ini. Langit di atas kita sekarang berwarna biru indah, dipenuhi dengan awan putih yang lembut. Sesekali ada kawanan makhluk yang terbang. Jangan tanya aku makhluk apa ya? Saat kita keluar dari habitat bawah tanah, kita akan disambut oleh dunia yang penuh dengan kejutan. Tumbuhan dan hewan aneh telah beradaptasi dengan kondisi unik planet ini. Beberapa di antaranya memiliki fitur bioluminescent yang bersinar dalam gelap. Hati-hati ya kalau kamu mau berenang di lautan bawah tanah. Mungkin saja di sana ada makhluk-makhluk aneh yang ingin memangsa. Ya, itu kita bahas nanti aja deh. Mungkin. Seperti yang bisa kamu lihat, kita telah menciptakan kota-kota yang luas dan komunitas yang berkembang didukung oleh energi panas bumi. Kita juga menciptakan banyak sumber cahaya buatan yang membuat segala sesuatunya tetap terang di malam-malam yang gelap dan dingin. Tentu saja kita masih kesulitan dengan navigasi dan ketepatan waktu, tapi semuanya nggak membosankan seperti dulu kan? Secara keseluruhan, tinggal di planet liar pasti punya tantangan tersendiri, tapi ini juga bisa menjadi cara yang menarik untuk menjelajahi alam semesta. Siapa tahu mungkin suatu hari nanti kita bisa menemukan planet seperti itu dan mengubahnya menjadi kota metropolis intergalaksi yang ramai. Tapi sampai saat itu tiba, mari kita nikmati dan rawat bumi kita tercinta ini. Ah, masa? Objek yang beratnya miliaran kali massa matahari pasti mudah ditemukan, bukan? Salah. Sayangnya tidak semudah itu. Begitu juga halnya dengan lubang hitam yang hilang. Tapi, mari kita pergi ke gugus galaksi Abell 2261 yang punya lubang hitam supermasif di pusatnya. Atau setidaknya, disitulah seharusnya ia berada. Masalahnya, fenomena ruang angkasa raksasa ini tidak bisa ditemukan. Lubang hitam supermasif adalah monster raksasa yang berputar-putar pelan di pusat galaksi induknya.
lubang hitam mengumpulkan awan gas dan debu di sekelilingnya yang membuat lubang hitam membengkak hingga mencapai ukuran yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Jika lubang hitam supermasif, kayak yang berada di pusat galaksi Bima Sakti, bergerak sedikit saja mendekati tata surya, maka kita akan mengalami kehancuran. Jarak antara objek besar ini dengan bumi bisa mencapai puluhan tahun cahaya dan tetap saja akan mendatangkan malapetaka bagi planet kita. Bumi bersama benda-benda lain yang membentuk tata surya akan ditarik ke dalam orbit lubang hitam dan ditakdirkan untuk berputar mengelilinginya selama-lamanya. Hei, siapa tahu ya kan? Jadi ada baiknya lubang hitam seperti itu menjauh dari kita untuk saat ini. Jadi mari kita lihat apa yang terjadi dengan lubang hitam supermasif yang melarikan diri dari gugus galaksi raksasa berjarak 2,7 miliar tahun cahaya dari bumi. Para ilmuwan telah mencarinya dengan bantuan Observatorium Sinar X Chandra milik NASA dan teleskop luar angkasa Hubble, tapi sejauh ini belum ada hasilnya. Masalah utama dalam menemukan lubang hitam adalah warnanya yang hitam, dan ruang angkasa juga berwarna hitam. Ya benar, jadi tidak ada kontras apapun yang bisa membantu para astronom menemukan lubang hitam. Tapi para ilmuwan belum menyerah. Lagi pula, mereka punya banyak teknologi lain untuk menemukan lubang hitam, baik yang kecil maupun yang besar, di angkasa yang sangat luas. Sebagian dari metode ini melibatkan pengamatan bintang-bintang yang mengorbit lubang hitam. Kadang-kadang, yang diamati adalah sinyal gelombang gravitasi yang samar yang dihasilkan ketika dua lubang hitam bertabrakan. Tapi, teknik yang paling bisa diandalkan adalah dengan mengamati debu dan gas yang akan kolaps bersamanya. Masalahnya, lubang hitam adalah objek ruang angkasa dengan gravitasi yang sangat besar. Jadi, area di sekeliling lubang hitam biasanya sedikit kacau. Gas dan debu ditarik ke dalam jurang yang tak berdasar, memampat dan memanas. Dalam prosesnya, lubang hitam itu melepaskan banjir radiasi sinar X. Karena itu, para astronom mencari sumber sinar X yang sangat terang di alam semesta. Kemungkinan sumber-sumber tersebut merupakan embusan napas terakhir gumpalan materi raksasa sebelum menghilang ke dalam lubang hitam. Lalu, kenapa para ilmuwan tidak bisa menemukan tanda-tanda sinar X yang ditinggalkan lubang hitam di Abell 2261? Salah satu hal yang paling misterius dari lenyapnya lubang hitam ini adalah teleskop radio telah menemukan tanda-tanda adanya gumpalan materi super panas yang dilontarkan pada suatu waktu dalam kurun waktu 50 juta tahun terakhir. Gumpalan-gumpalan ini kemungkinan besar disebabkan oleh lubang hitam yang besar yang saat ini tidak bisa ditemukan. Jadi, saat ini kita hanya bisa menebak-nebak. Mungkin dua lubang hitam berukuran sedang bertabrakan dan mendorong keluar si raksasa yang baru saja bergabung di pusat galaksi. Pengamatan bintang-bintang di galaksi tersebut menunjukkan adanya gumpalan materi yang sangat rapat beberapa ribu tahun cahaya dari inti galaksi. Mungkin itu adalah lubang hitam yang melarikan diri. Tapi sayangnya, tidak ada sinyal sinar X yang datang dari gumpalan tersebut. Atau, lubang itu mungkin masih ada di sana, di tempat yang seharusnya. Tapi dia, sedang tertidur. Kalau tidak mendapat pasokan gas dan debu baru, tidak ada yang bisa dimakan. Akibatnya, dia tidak bisa melepaskan banjir sinar X. Tapi sekali lagi, jawaban jangan ganggu, lubang hitam sedang tidur, tidak terlalu memuaskan. Kenapa lubang hitam tidak mendapatkan makanan dari luar angkasa? Apa yang terjadi 50 juta tahun lalu? Gumpalan materi apa yang melesat menjauhi pusat galaksi? Begitu banyak pertanyaan dan belum ada jawabannya. Setidaknya kita tahu seperti apa lubang hitam itu. Ya, agaknya sih. Sebenarnya, ini adalah bayangan cakrawala peristiwa lubang hitam yang terlihat pada materi super panas yang jatuh ke dalam lubang. Foto lubang hitam yang pertama kali dipotret pada tahun 2019. Tapi, data untuk pembentukannya dikumpulkan pada tahun 2017. Tim internasional yang terdiri dari lebih dari 200 astronom membutuhkan waktu 2 tahun untuk mengumpulkan foto tersebut. Kita bisa mengagumi fenomena luar angkasa yang menakjubkan ini berkat jaringan teleskop global yang luas, yang disebut Event Horizon Telescope Collaboration atau disingkat EHT. Kenapa dinamakan demikian? Karena cakrawala peristiwa adalah titik tanpa kembali di pinggiran lubang hitam. Ketika sesuatu, misalnya materi, radiasi, atau cahaya, mencapai batas ini, maka tidak ada cara untuk melepaskan diri dari cengkeraman lubang hitam.
Nah, untuk memotret foto pertama lubang hitam, para ilmuwan menciptakan teleskop virtual yang ternyata sebesar planet kita dengan menggabungkan kekuatan 8 teleskop radio yang kuat. Tapi, ini bukan hal yang mudah. Para peneliti harus mengarahkan teleskop-teleskop itu secara simultan dalam urutan yang direncanakan secara cermat dengan bantuan jam atom yang dipasang di setiap teleskop. Selain itu, untuk meminimalkan kemungkinan hujan dan cuaca buruk, mereka bahkan membangun teleskop di area yang sangat kering, seperti Gurun Atacama di Chili dan Kutub Selatan. Pada setiap hari pengamatan, teleskop ini mengumpulkan data sekitar 350 terabyte. Itu 10 kali lipat jumlah data yang dikumpulkan setiap hari di penumbuk hadron raksasa. Tapi mari kita bahas lebih lanjut tentang lubang hitam itu sendiri. Ada lubang hitam bintang yang lebih kecil tapi lebih berbahaya daripada lubang hitam supermasif. Lubang hitam muncul ketika bintang yang kehabisan makanan bintang kolaps ke dalam dirinya sendiri. Jika sebuah bintang tadinya cukup besar, ia akan terus memampatkan diri dan memampatkan diri lagi. Dan tada! Lahirlah bayi lubang hitam bintang. Meskipun lubang hitam itu kecil, ia tetap saja 5 hingga puluhan kali lebih berat daripada matahari. Nggak kayak saudara-saudaranya yang masif, lubang hitam mini hipotetis bisa jadi sangat kecil, tidak lebih besar dari atom. Meskipun begitu, satu lubang hitam yang sangat kecil bisa saja memiliki massa 1000 mobil SUV. Salah satu teori menyatakan bahwa bertonton lubang hitam mikro bisa saja tercipta tepat setelah Big Bang dan awal mula alam semesta. Beberapa ilmuwan bahkan mengatakan bahwa ada beberapa lubang hitam mini yang melintasi planet kita setiap hari. Ada lubang hitam supermasif yang berada di tengah-tengah galaksi kita Bima Sakti. Namanya Sagittarius A-Star dan massanya 4,3 juta kali lebih berat dari matahari. Tapi kita tidak akan ditarik ke dalam lubang ini. Jaraknya lebih dari 26.000 tahun cahaya dari bumi. Terlalu jauh untuk memberi pengaruh pada planet kita. Ngomong-ngomong, baru-baru ini para astronom menemukan kalau lubang hitam supermasif ini mungkin bocor. Kalau itu benar, berarti Sagittarius A-Star bukanlah raksasa yang sedang tidur seperti yang diduga sebelumnya. Ia mungkin masih aktif. Dan kebocoran yang terekam oleh para ilmuwan bisa jadi merupakan lubang hitam yang sedang cegukan saat menelan awan gas. Mungkin kita harus menyendawakan bayi ini? Kalau kamu berada di dekat lubang hitam, bersiap-siaplah karena waktu akan melambat secara signifikan. Ini mungkin cocok untukmu kalau kamu tidak ingin bertambah tua, tapi jangan sampai dirimu ditarik ke titik tanpa kembali ya. Bahaya lain dari berada di sekitar lubang hitam adalah lubang hitam bisa saja berperilaku seperti gunung berapi galaksi. Dari waktu ke waktu, lubang hitam akan menyala. Tapi, alih-alih memuntahkan lava, lubang hitam justru menghasilkan energi yang sangat besar. Energi tersebut membuat lubang menganga di materi dan gas di sekelilingnya. Beberapa waktu lalu, para ilmuwan menemukan salah satu kawah terbesar di alam semesta. Teleskop radio dan sinar X mendeteksi lubang hitam supermasif yang membuat ulah bertahun-tahun yang lalu. Peristiwa itu terjadi di gugus galaksi yang jaraknya 390 juta tahun cahaya dari bumi. Kawah yang ditinggalkannya, yang sebenarnya merupakan lubang akibat gas panas di gugus tersebut, bisa memuat 15 galaksi Bima Sakti. Oke, aku nggak habis pikir. Aku pamit dulu ya. Di sebuah sistem bintang yang sangat jauh, tepatnya 2600 tahun cahaya dari bumi, ada sebuah eksoplanet bernama Kepler 1658b. Planet ini merupakan planet gas raksasa yang mirip dengan Jupiter. Yang membedakannya dengan Jupiter adalah planet malang ini sudah ditakdirkan untuk hancur. Planet ini sedang berputar mengelilingi bintang induknya yang pada akhirnya akan berakhir dengan tabrakan dahsyat. Tapi yang paling menarik, para astronom tidak akan mengetahui fakta ini kalau bukan karena sebuah petunjuk kecil. Petunjuk itu adalah perubahan yang sangat kecil pada orbit planet. Perubahan ini tidak akan disadari jika para astronom tidak membandingkan data yang diterima teleskop-teleskop yang berbeda selama lebih dari 1 dekade. Lebih tepatnya, para ilmuwan telah mengamati ekso Jupiter yang melintas di antara planet kita dan bintang induknya setiap 2 minggu sekali selama 13 tahun terakhir. Dan mereka melihat kalau orbit planet ini semakin lama semakin mengecil. Setiap tahun, Kepler 1658b membutuhkan waktu 131 milidetik lebih sedikit untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi bintang induknya.
Jika kecenderungan ini terus berlanjut, planet ini akan bertabrakan dengan bintang induknya dalam waktu 2,5 juta tahun lagi. Bahkan sebelum penemuan ini, model komputer memprediksi kalau beberapa planet akan menemui ajalnya dengan menabrak bintang induknya. Tapi inilah pertama kalinya para astronom mendapatkan bukti nyata akan hal itu dengan mengukur perubahan yang nyaris tidak terlihat pada orbit planet. Sekarang mereka tahu dengan pasti apa yang akan terjadi ketika sebuah planet akan menabrak bintang induknya, meskipun kita tidak akan bisa menyaksikannya. Tapi aku akan menceritakan sedikit tentang planet yang akan hancur itu. Planet ini ditemukan oleh teleskop antariksa Kepler milik NASA yang sudah tidak aktif lagi. Teleskop ini diluncurkan pada tahun 2009 dan misinya adalah menemukan planet yang mengorbit bintang lain alias eksoplanet. Dan eksoplanet pertama yang ditemukan teleskop Kepler adalah planet gas raksasa yang sedang kita bicarakan. Tapi para astronom membutuhkan waktu sekitar 1 dekade untuk memastikan kalau objek tersebut memang sebuah eksoplanet. Dunia ini seperti versi Jupiter yang lebih padat. Coba aja ambil 6 materi setara Jupiter, gulung menjadi bola yang lebarnya 1,1 kali lebih besar, dan begitulah ukurannya. Planet ini terkunci pasang surut pada bintang induknya, yang berarti planet ini membuat satu putaran penuh setiap kali menyelesaikan satu putaran mengelilingi bintang. Akibatnya sisi yang sama dari planet gas raksasa ini selalu menghadap ke arah bintang. Ini sama dengan apa yang terjadi pada bulan. Satelit alami kita ini terkunci pasang surut terhadap bumi, itulah sebabnya kita hanya bisa melihat separuh permukaannya. Nah, apa yang membuat ekso Jupiter jatuh ke dalam bintang induknya? Proses yang sama yang mendorong bulan menjauhi bumi. Ketika bulan mengorbit planet atau planet mengorbit bintang, gaya gravitasi keduanya berinteraksi dan saling tarik-menarik. Itulah yang menyebabkan terjadinya pasang surut di bumi. Tarikan ini melepaskan sejumlah energi. Energi ini bisa membuat suatu objek makin cepat atau lambat. Pada kasus pertama, benda angkasa akan bergerak lebih tinggi. Di kasus yang kedua, benda itu akan bergerak lebih rendah. Dan inilah yang terjadi pada raksasa gas, masa bintang induknya 1,5 kali masa matahari. Jadi nggak heran kalau gaya pasang surutnya secara bertahap memperlambat gerakan planet ini, membuatnya jatuh ke dalam. Ini semua terdengar agak tragis, tapi tabrakan yang berpotensi terjadi ini bukanlah hal yang paling aneh yang pernah terjadi di luar angkasa. Yuk kita lihat yang lainnya. Sebagai contoh, Betelgeuse, si raksasa merah di rasi bintang Orion, mulai meredup pada tahun 2019. Hal ini membingungkan para astronom. Pada saat itu bintang tersebut sudah membesar, dan jika bintang ini menggantikan matahari, permukaan luarnya akan menyebar jauh di luar orbit Jupiter. Kemudian Betelgeuse menjadi lebih redup pada musim gugur 2019. Proses ini terus berlanjut sampai bulan Februari 2020. Perubahannya bisa dilihat dengan mata telanjang. Gak heran daya terang si bintang meredup hingga 2/3-nya. Saat itu para astronom yakin Betelgeuse akan meledak menjadi supernova. Mereka terus mengamati bintang tersebut. Tapi gak disangka bintang itu kembali ke keterangannya yang biasa. Berkat teleskop Hubble, para ilmuwan tahu kalau bintang itu telah melontarkan sebagian materinya, dan ini menghalangi sebagian cahayanya. Bagaimana dengan eksoplanet permen kapas? Ini adalah planet-planet khusus di luar tata surya. Planet-planet ini juga disebut super puff, massa jenisnya rendah sekali, makanya planet-planet tersebut tampak ringan dan mengembang. Tapi meskipun tampak seperti camilan di taman hiburan, planet-planet seperti itu sangatlah besar. Kalau dipikir-pikir, para ilmuwan sering menemukan hal-hal aneh di luar angkasa. Beberapa di antaranya tampak seperti gumpalan kabur, tapi ada satu jenis gumpalan yang tidak tampak seperti benda angkasa lainnya. Lingkaran radio ganjil hanya bisa dilihat dengan teleskop radio. Gumpalan-gumpalan itu bisa jadi merupakan sisa-sisa supernova, tapi ada juga astronom yang berpendapat kalau gumpalan itu merupakan lubang cacing. Lubang cacing adalah terowongan hipotesis antara dua titik yang sangat jauh di ruang angkasa. Misi Juno melihat sesuatu yang aneh di atmosfer bagian atas Jupiter. Fenomena yang tidak biasa itu adalah sprite biru dan elf yang berputar-putar di atas permukaan planet.
Ini adalah dua jenis kilatan cahaya terang yang muncul dalam waktu singkat, hanya dalam hitungan milidetik. Keduanya memanjang ke atas dan ke bawah permukaan planet. Di bumi, kilatan semacam itu biasanya terjadi pada ketinggian 96 km di atas badai petir. Planet-planet liar tidak mengitari bintangnya, mungkin karena memang tidak ada benda-benda angkasa yang mengambang bebas ini menjelajah alam semesta dan bisa berada di mana saja. Planet-planet ini juga sulit ditemukan. Planet-planet liar hanya menghasilkan emisi yang lemah, tapi belum lama ini para astronom menemukan planet liar terkecil di Bima Sakti. Ukurannya lebih kecil dari bumi, tapi sedikit lebih besar dari Mars. Semburan radio cepat adalah semburan gelombang radio yang sangat terang dan menyilaukan. Semburan ini mengandung energi sebanyak yang dihasilkan matahari dalam hitungan hari, tapi hanya berlangsung dalam hitungan milidetik. Sebagian besar semburan radio cepat ini berasal dari tempat yang sangat jauh di luar Bima Sakti. Namun baru-baru ini, para astronom mendeteksi beberapa di antaranya berasal dari galaksi tempat tinggal kita. Dan sumbernya adalah magnetar yang jaraknya 30.000 tahun cahaya dari planet kita. Jika memang ada, pasta nuklir merupakan materi terkuat di alam semesta. Terbentuk dari sisa-sisa bintang yang telah padam, materi ini akan tertekan menjadi materi yang kusut seperti spaghetti. Pasta nuklir bisa hancur, tapi dengan memberikan 10 miliar kali tekanan yang dibutuhkan untuk menghancurkan baja. Belum lama ini, para ilmuwan menemukan bahwa salah satu bintang paling masif baru saja menghilang. Bintang itu berada 75 tahun cahaya dari bumi. Biasanya jarak itu terlalu jauh bagi para astronom untuk bisa melihat bintang-bintang secara jelas. Kecuali kalau bintang-bintang itu sangat besar, dan bintang yang sedang kita bicarakan ini sangat besar. Bintang ini bersinar 2,5 juta kali lebih terang daripada matahari. Para astronom terakhir kali melihat bintang ini pada tahun 2011. Mereka memutuskan untuk memeriksanya lebih jauh beberapa tahun kemudian, tapi sudah terlambat. Bintang itu sudah lenyap. Bintang-bintang masif seperti itu biasanya meledak dalam supernova yang sangat terang. Tapi para astronom tidak melihat hal seperti itu dalam kasus ini. Ada teori yang mengatakan kalau bintang itu runtuh menjadi lubang hitam tanpa memicu supernova terlebih dahulu. Supernova memang bisa terjadi pada bintang-bintang yang mendekati akhir hidupnya, tapi sangat jarang terjadi. Kita tahu ada lubang hitam dan mungkin juga ada lubang hitam mini, meskipun keberadaannya belum terbukti. Tidak seperti saudara-saudaranya yang masif, lubang hitam mini yang hipotetis bisa jadi sangat kecil, tidak lebih besar dari sebuah atom. Masanya bisa bervariasi, tapi satu lubang hitam mini yang sangat kecil bisa saja memiliki massa 1000 mobil sedan. Salah satu teori menyatakan bahwa bertonton lubang hitam mikro mungkin saja tercipta tepat setelah Big Bang dan menjadi awal mula alam semesta. Sebagian ilmuwan bahkan mengatakan bahwa ada beberapa lubang hitam mini yang melintasi planet kita setiap harinya. Lebih dari 7.000 tahun cahaya dari bumi ada nebula elang, gugus bintang muda yang baru berusia 5,5 juta tahun. Teleskop Hubble berhasil memotret beberapa siluet gelap di dekat pusat nebula. Itulah yang disebut pilar penciptaan, yaitu area pembentukan bintang yang aktif. Wah, keren banget ya! Mari kita bayangkan umat manusia menghadapi ancaman besar dari luar angkasa. Bayangkan ada gurita raksasa pemakan planet datang ke tata surya kita untuk memakan Venus, Mars, Bumi, Jupiter, dan planet-planet lainnya, kecuali Saturnus. Karena itu manusia memutuskan untuk pindah ke planet besar yang punya cincin raksasa. Untungnya kita sudah punya teknologi keren yang memungkinkan untuk melakukan perjalanan tersebut. Maka kita masuk ke pesawat raksasa, lepas landas dan terbang ke Saturnus. Kehidupan di planet itu sendiri mustahil karena tidak ada tanah yang solid. Pesawat tidak akan bisa mendarat di sana. Saturnus merupakan bola gas raksasa yang 9 kali lebih besar dari bumi. Untuk membandingkan ukurannya, kita bisa pakai koin 5 sen dan bola bisbol. Atmosfer planet ini sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Jadi, jika mulai mendarat, pesawat kita tidak akan pernah mencapai daratan yang kokoh. Dan semakin rendah, semakin tinggi tekanan yang akan dialaminya. Akhirnya, pesawat akan hancur. Karena itu, kita cuma punya satu pilihan, yaitu cincin-cincin Saturnus.
Cincin Saturnus terdiri dari partikel-partikel es dan batuan berukuran raksasa, sedang dan kecil yang terbang mengelilingi planet gas raksasa itu dengan kecepatan luar biasa. Cincin Saturnus terbentuk dari komet-komet yang melintas. Gravitasi Saturnus membuat benda-benda langit ini terlempar dari jalurnya dan hancur karena tekanannya. Pecahan-pecahan komet tersebut mulai menumpuk di sekeliling Saturnus dan membentuk cincin. Sebagian partikel-partikel ini terbang lebih cepat, sebagian lagi lebih lambat. Yang paling dekat dengan planet ini adalah cincin D, diikuti oleh cincin C dan B. Lalu ada celah besar yang disebut divisi Cassini. Cincin A, F, G, dan E berada di belakangnya. Klasifikasi ini sangat memudahkan untuk membuat peta cincin. Jadi orang-orang mendekati cincin-cincin itu tapi tidak berani mendarat di atasnya. Pertama, mereka mengirim kapsul uji coba dengan robot untuk menjelajahi area tersebut. Robot-robot itu memilih lokasi yang cocok di cincin E. Faktanya, jarak antara bebatuan cukup jauh dan pesawat bisa dengan mudah terbang ke sana. Di sana terdapat partikel-partikel kecil, batu-batu besar sebesar rumah, dan komet-komet sebesar gunung. Robot pertama terbang ke batu besar dengan kecepatan tinggi. Pada saat itu, sebuah batu seukuran bola bisbol menembus tubuh robot. Robot lainnya hancur di antara dua batu besar yang bertabrakan. Robot ketiga terjebak dalam hujan es yang tajam dan hancur. Ada bengkel besar di pesawat, jadi orang-orang membuat kapsul baru dan robot baru. Kali ini terbuat dari bahan yang lebih tahan lama. Jadi robot-robot itu mencapai sebuah batu besar lagi. Beberapa partikel menabraknya tapi tidak sampai menembus perlindungannya. Mesin-mesin itu mendirikan sebuah stasiun kecil di atas batu terbang tempat manusia bisa tinggal. Tapi setelah beberapa jam, sebuah bongkahan besar asteroid menghantam stasiun itu. Sepertinya kita butuh strategi lain. Kapal-kapal raksasa memindai seluruh area cincin E dan menghitung lintasan miliaran batu. Setelah perhitungan yang panjang, manusia akhirnya menemukan tempat yang sempurna di tengah-tengah kekacauan yang akan tetap utuh untuk waktu yang lama. Mereka mendarat di atas batu-batu besar ini dengan kapsul dan mulai menetap. Mereka membangun stasiun dan rumah-rumah kecil dan memasang baterai yang kuat di sana. Saturnus terletak pada jarak 9,5 satuan astronomi dari matahari. 1 unit adalah jarak dari matahari ke bumi. Jadi, Saturnus merupakan tempat yang sangat dingin. Itu sebabnya ada banyak sekali es beterbangan di sekelilingnya. Tapi, bagaimana cara mendapatkan energi untuk memanaskan semuanya? Jumlahnya terlalu sedikit untuk kapal-kapal besar. Selain itu, panel surya tidak efektif di sini karena jaraknya yang sangat jauh dari matahari. Oleh karena itu, para ilmuwan menciptakan cara untuk menghasilkan energi kinetik dari batu terbang. Ini seperti kincir angin, ketika angin menggerakkan kipas, gerakan ini diubah menjadi energi. Jadi, para insinyur membangun panel yang mengumpulkan tenaga dari batu yang bergerak. Tapi, panel ini tidak memperlambat kecepatan batu karena gravitasi Saturnus terus menggerakkannya. Dengan demikian, manusia mendapatkan sumber energi yang hampir tak terbatas. Beberapa stasiun luar angkasa memiliki tanaman dan pohon yang menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Hanya saja, alih-alih sinar matahari, tanaman mendapatkan energi dari ultraviolet. Kemudian, orang-orang mengisi tangki-tangki besar dengan oksigen dan membawanya pulang. Orang-orang mulai menempati cincin yang berdekatan. Kamu tidak perlu menggunakan banyak bahan bakar untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kamu bisa mendarat di atas batu, menghitung rutenya, dan menunggu batu itu membawamu ke titik yang dibutuhkan. Kemudian, kamu bisa pindah ke batu lain dan seterusnya sampai kamu mencapai tujuan. Semakin banyak orang meninggalkan kapal dan pindah ke cincin, tampaknya hidup menjadi lebih baik, tapi masalah psikologis pun dimulai. Pergerakan konstan di ruang hampa udara membuat semua orang gila. Bayangkan hidup di komedi putar yang tidak pernah berhenti. Kamu tidak bisa berjalan ke toko kapanpun kamu mau karena selalu terbang. Tidak ada yang bisa berjalan-jalan, bahkan dengan pakaian antariksa, karena ada kemungkinan kamu akan bertemu dengan batu yang terbang dengan kecepatan tinggi. Kamu tidak bisa merencanakan apapun, karena kapan saja rencanamu bisa dihancurkan oleh bongkahan es raksasa. Komputer juga tidak membantu. Komputer tidak bisa menghitung lintasan semua benda angkasa. Batuan cenderung terpecah menjadi ratusan batuan yang lebih kecil. Selain itu,
Komet-komet baru melintas dan juga menjadi bagian dari cincin. Semua ini menciptakan ketidakpastian dan menimbulkan rasa cemas pada manusia. Selain itu, di cincin itu gelap, dingin, dan sangat sepi. Bayangkan kamu sedang membangun pangkalan di atas sebuah benda angkasa, tapi sahabatmu mendarat di objek lain yang jaraknya beberapa kilometer jauhnya. Kemudian sebuah es raksasa menabrak batu miliknya dan meningkatkan kecepatannya. Dan beberapa hari kemudian, temanmu sudah berada sangat jauh, dan itu terjadi setiap hari. Satu-satunya cara untuk mengubah hidupmu adalah dengan menetap di salah satu bulan Saturnus. Planet ini memiliki 83 bulan. Orang-orang telah mengkonfirmasi dan menamai 63 bulan dan keberadaan 20 bulan lainnya masih belum dikonfirmasi. Semuanya seperti dunia yang berbeda. Beberapa di antaranya mungkin bisa dihuni, dan kandidat terbaik di antara semuanya adalah Titan. Mungkin ada air di sana, dan tekanan atmosfernya hanya 1,5 kali lebih besar dari bumi. Atmosfernya terdiri dari nitrogen dan sedikit metana yang membentuk kabut karbon di lapisan atas Titan. Karena itulah kita tidak bisa mempelajari bulan ini dari bumi. Tapi yang paling keren adalah Titan berada di luar cincin Saturnus. Artinya, manusia bisa hidup tenang di sana. Ada juga satelit Phoebe yang diselimuti kawah-kawah seperti bulan. Benda langit raksasa ini lebih mirip meteorit raksasa. Manusia punya banyak pilihan untuk memulai hidup baru. Selama beberapa ratus tahun berada di pesawat yang mengitari Saturnus, manusia bisa mempelajari segala sesuatu tentang satelit-satelitnya. Tapi, kenapa manusia berusaha untuk tinggal di cincin-cincinnya? Kenapa tidak mendarat di salah satu bulan sejak awal? Karena kalau begitu, video ini tidak akan terlalu menyenangkan dan jauh lebih pendek. Tapi bagaimana kalau kita memang terlahir di dalam cincin Saturnus? Katakanlah sebuah meteorit besar dengan air beku terperangkap oleh gravitasi planet ini. Di dalam es tersebut terdapat bentuk kehidupan yang paling sederhana. Dan kemudian, kehidupan ini mulai memperoleh bentuk yang lebih berkembang. Bayangkan, batu besar itu berhasil tetap tak tersentuh selama ratusan juta tahun. Dan selama waktu ini, manusia muncul. Tapi tentu saja, manusia akan sangat berbeda di sana. Pertama, mereka tidak akan mengalami gaya gravitasi. Hal ini akan membuat mereka lebih tinggi, tapi lebih lemah. Kulit mereka akan pucat karena kurangnya cahaya, tapi sangat kuat karena suhu yang dingin. Partikel es dan butiran pasir yang berterbangan di angkasa akan membuat kulit manusia menjadi kasar. Dengan baju besi biologi seperti itu, tanpa gravitasi, mereka akan melompat dari satu batu ke batu lain untuk mencari makanan dan air. Dan omong-omong, itu akan menjadi masalah utama. Bagaimana manusia bisa bertahan hidup tanpa oksigen di ruang hampa udara? Dari mana mereka akan mendapatkan makanan? Cincin Saturnus adalah tempat yang tidak bernyawa dan berbahaya. Jika di sana tidak ada bentuk kehidupan yang paling sederhana sekalipun, lalu bagaimana bentuk kehidupan yang kompleks seperti manusia bisa muncul? Oleh karena itu, secara teori pun, kemunculan manusia mustahil terjadi di sana. Mari kita lihat berapa banyak benda berbentuk spiral yang bisa kamu temukan di sekitarmu saat ini. Aku yakin ada lebih banyak dari yang kamu pikirkan. Spiral mungkin tersembunyi di kelopak bunga tanaman hiasmu. Spiral mungkin sedang menatapmu dari cangkang kerang yang kamu bawa pulang dari perjalanan terakhirmu ke pantai. Kalau benda-benda ini kurang terasa familiar, kamu bisa ke depan cermin dan menoleh sedikit ke samping. Kalau kamu belum sadar, bahkan telinga kita sendiri pun berbentuk seperti spiral. Kenapa alam tampaknya punya preferensi terhadap bentuk ini? Banyak teori yang ingin menjelaskan perilaku aneh ini. Salah satunya didasarkan pada deret Fibonacci. Matematikawan Italia ini pada awalnya nggak terlalu peduli dengan spiral. Dia sedang mempelajari kelinci ketika menemukan teori ini. Fibonacci menemukan deret ini sebagai solusi untuk masalah yang melibatkan pertumbuhan populasi kelinci. Mari kita buat ulang eksperimennya. Kalau kamu meletakkan sepasang kelinci di ruang tertutup, berapa pasang kelinci yang akan kamu temukan di sana setelah 1 tahun? Untuk memecahkan masalah ini, Fibonacci mengajukan beberapa kondisi untuk eksperimen teoritisnya, bahwa semua kelinci dilahirkan sebagai pasangan, 1 jantan, 1 betina. Kelinci-kelinci tersebut juga mulai bereproduksi setelah 1 bulan. Selain itu, setiap pasangan kelinci menghasilkan 1 pasang anak setiap bulannya. Dan yang terakhir, tidak ada kelinci yang mati di akhir tahun.
Dengan menggunakan asumsi-asumsi ini, Fibonacci melihat deret angka ini. 11, 23, 58, 13, 21, 34, 55, 89, 144, dan seterusnya. Dua angka pertama dalam deret ini yakni 11 mewakili pasangan kelinci pertama. Angka berikutnya 2 menunjukkan jumlah pasangan kelinci setelah bulan pertama. Satu pasang kelinci pertama ditambah satu pasang keturunan. Angka keempat 3 menunjukkan jumlah pasangan setelah bulan kedua. Dua pasang kelinci pertama ditambah satu pasang keturunan, dan seterusnya. Dia segera menyadari bahwa deretnya terdiri dari angka-angka di mana setiap angka adalah jumlah dari dua angka sebelumnya. Banyak ahli matematika lain telah meneliti deret ini selama bertahun-tahun. Mereka terkejut ketika menemukan bahwa sistem ini ditemukan dalam banyak struktur alami, seperti susunan daun pada batang dan susunan biji pada bunga matahari. Kalau kamu nggak paham kenapa seperti itu, ambil selembar kertas dan pulpen. Mari kita coba menggambar spiral Fibonacci. Kamu harus memulai dengan lingkaran kecil di tengah halaman, dan kemudian menggambar lingkaran yang lebih besar di sekelilingnya tanpa mengangkat pulpen dari kertas, dengan menggunakan angka-angka dari deret Fibonacci. Contohnya, lingkaran pertama punya lebar 0 unit, lingkaran kedua punya lebar 1 unit, lingkaran ketiga punya lebar 1 unit, dan seterusnya. Selagi kamu terus menambahkan lebih banyak lingkaran, lingkaran-lingkaran tersebut akan menyatu dengan sempurna hingga membentuk spiral. Spiral ini akan semakin besar dan besar, tapi selalu mengikuti pola yang sama berdasarkan deret Fibonacci. Ahli spiral terkenal lainnya adalah seorang pria bernama James Bell Pettigrew. Dia adalah seorang naturalis Skotlandia yang terpesona oleh misteri bentuk spiral yang dia lihat hampir di semua tempat di alam. Dia mempelajarinya dalam semua skala, dari nebula raksasa di ruang angkasa hingga molekul kecil. Meski telah melakukan penelitian, dia tidak menemukan dari mana spiral itu berasal. Dia yakin bahwa itu tidak mungkin hanya secara fisik, dan dia percaya bahwa organ-organ pada tanaman dan hewan tidak hanya berbentuk seperti spiral, tapi juga bekerja dengan cara spiral. Pusat dari penelitian seumur hidup tentang bentuk unik ini adalah jantung manusia. Pettigrew percaya bahwa struktur spiral jantung adalah pusat misteri dari semua misteri. Dia juga berpikir bahwa bentuk ini merupakan penyebab kontraksi otot dan darah yang mengalir di dalam jantung kita. Alasan kenapa spiral tampak ada di mana-mana mungkin sangat sederhana, efisiensi. Lihatlah bunga matahari sebagai contohnya. Bunga ini tahu cara untuk memajang bijinya sehingga bisa terpapar sinar matahari secara merata tanpa membuang-buang tempat dan tanpa membatasi pertumbuhannya. Tangga spiral juga contoh yang bagus. Tangga ini bekerja lebih baik. Kamu lebih mudah menaikinya dan tidak memakan banyak tempat dibandingkan tangga biasa. Kita juga mungkin lebih cenderung memperhatikan bentuk ini daripada bentuk lainnya. Ini karena bentuk spiral atau proporsinya secara estetika lebih menyenangkan bagi mata manusia. Inilah alasan kenapa desainer interior, seniman, atau ilustrator sering menggunakan prinsip-prinsip ini dalam karya mereka. Simbol spiral juga merupakan simbol tertua yang ditemukan di setiap benua yang punya peradaban. Beberapa sejarawan yakin bahwa spiral dalam seni Asia mungkin mewakili matahari, seperti yang ditemukan pada atap dari dinasti Tang di dekat kota kuno Chang'an. Bentuk ini juga sering ditemukan di lokasi pemakaman, dan para ilmuwan percaya bahwa matahari merepresentasikan siklus kehidupan, bagaimana kita meninggal dan kemudian terlahir kembali. Ini mungkin karena di beberapa peradaban kuno, orang percaya bahwa matahari lahir setiap hari, padam setiap malam, dan terlahir kembali keesokan harinya. Kamu mungkin juga pernah menemukan spiral sebagai simbol hipnotis dan sakit kepala. Gak ada bukti nyata bahwa kamu bisa menghipnotis seseorang dengan membuat dia menatap spiral selama waktu tertentu. Tapi efeknya pada kemampuan kita untuk fokus dan saraf optik kita sangat signifikan. Setelah kamu menatap spiral yang berputar selama beberapa waktu, kamu akan melihat benda-benda menjadi lebih kecil atau lebih besar, tergantung pada arah putarannya. Gak heran kalau sebagian orang merasa sensasi ini menghipnotis. Salah satu ciri khas DNA adalah bentuknya yang spiral. Bentuk ini juga disebut heliks ganda. Heliks ganda terbentuk ketika dua untai DNA saling berpilin, seperti tangga yang diputar menjadi bentuk spiral. Ada banyak alasan kenapa bentuk spiral ini penting.
pertama, bentuk spiral memungkinkan DNA jadi ringkas dan efisien. Heliks ganda dapat mengemas banyak informasi genetik ke dalam ruang yang kecil, sehingga memungkinkan sel untuk menyimpan materi genetik dalam jumlah yang sangat banyak di area yang kecil. Kedua, bentuk spiral memungkinkan DNA untuk menjadi fleksibel dan responsif terhadap perubahan di lingkungan kita. Karena heliks ganda terdiri dari dua unta yang dapat bergerak relatif satu sama lain, DNA kita dapat berubah bentuk. Terakhir, bentuk spiral DNA memungkinkannya untuk berinteraksi dengan molekul lain di dalam sel. Mari kita lihat gambaran besarnya. Maksudku yang terbesar dari semuanya, yaitu galaksi-galaksi yang ada di alam semesta kita. Galaksi-galaksi itu juga berbentuk spiral karena rotasi dan adanya materi gelap. Ketika galaksi berputar, bintang-bintang dan awan gas di dalam galaksi bergerak melingkar mengelilingi pusatnya. Gerakan ini menciptakan bentuk spiral karena bintang-bintang dan awan gas ditarik ke arah pusat sistem. Selain itu, keberadaan materi gelap yang merupakan jenis materi yang tidak berinteraksi dengan cahaya menciptakan gaya gravitasi yang membantu membentuk galaksi menjadi spiral. Tapi kamu nggak perlu melihat sejauh itu untuk memahami kenapa spiral itu penting. Pembuka botol yang praktis itu juga berbentuk spiral karena memudahkan kamu untuk membuka botol anggur. Sekrup yang kamu bor ke dinding untuk menggantung gambar juga berbentuk spiral. Ini bikin cengkeraman skrup lebih kuat dan lebih stabil. Punya buku catatan di meja? Halaman-halamannya mungkin disatukan oleh kawat spiral. Ini memudahkan kamu untuk menelusuri buku catatan tanpa merusak halamannya. Bahkan helai rambutmu pun mungkin punya bentuk yang keriting. Semakin ikal rambutnya, maka akan semakin kering. Ini berarti sebum dari kulit kepala akan lebih lambat turun ke helai rambut, sehingga lebih mudah dirawat dan dibersihkan. Dan sebelum aku jadi lepas kendali, sampai di sini dulu ya.